Baik, kembali lagi di channel Quick Story. Apa kabar teman-teman semuanya? Yang jelas dalam keadaan sehat ya. Mari kita simak informasi sebagai berikut. Honorer tua jadi P3K part-time, bukan PNS, alasan pemerintah bikin heran. Baik, kembali lagi di channel Quick Story. Pada kesempatan kali ini kita akan memberikan informasi update, informasi terbaru seputar tenaga honorer. Informasi ini kami kutip dari laman website cpns.com. Informasinya yaitu honorer tua jadi P3K part-time, bukan PNS, alasan pemerintah bikin heran. Simak informasinya baik-baik. cpns.com Jakarta. Komisi 2 DPR RI punya komitmen memperjuangkan nasib honorer yang sudah lama mengabdi agar bisa diangkat menjadi PNS tanpa tes. Komitmen DPR bisa dilihat dari rancangan revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara atau RUU ASN yang memuat pasal yang mengatur pengangkatan honorer menjadi PNS. Bahkan di salah satu pasal RUU ASN versi usulan DPR terkait hal tersebut menggunakan frasa wajib diangkat menjadi PNS secara langsung. Berikut ini beberapa ketentuan di rancangan revisi Undang-Undang ASN yang dikutip dari situs resmi DPR RI. Poin 34 rancangan revisi Undang-Undang ASN itu berbunyi, di antara pasal 131 dan 132 disisipkan satu pasal, yakni pasal 131A yang berbunyi sebagai berikut. Pasal 131A. Yang pertama, tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak yang bekerja terus-menerus dan diangkat berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan sampai dengan tanggal 15 Januari 2014 wajib diangkat menjadi PNS secara langsung dengan memperhatikan batasan usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam pasal 90. Yang kedua, pengangkatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 didasarkan pada seleksi administrasi berupa verifikasi dan validasi data surat keputusan pengangkatan. 3. Pengangkatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan memprioritaskan mereka yang memiliki masa kerja paling lama dan bekerja pada bidang fungsional, administratif, pelayanan publik, antara lain pada bidang pendidikan, kesehatan, penelitian, dan pertanian. 4. Pengangkatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan mempertimbangkan masa kerja, gaji, ijazah pendidikan terakhir, dan tunjangan yang diperoleh sebelumnya. Yang kelima, tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak diangkat menjadi PNS oleh pemerintah pusat. 6. Dalam hal tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak tidak bersedia diangkat menjadi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus membuat surat pernyataan ketidaksediaan untuk diangkat sebagai PNS. Namun pada pembahasan RUU ASN diangkat panja RUU, pemerintah menolak usulan DPR agar tenaga honorer dan sebutan lainnya diangkat menjadi PNS secara langsung. Setelah dilakukan revitalisasi SK pengangkatan dengan memperhatikan batas usia pensiun atau BUP, pemerintah mengusulkan tenaga honorer dan sebutan lainnya bisa diseleksi menjadi P3K paruh waktu. Sudah beberapa kali pihak pemerintah termasuk Menpan RB Azwar Anas mengatakan penyelesaian masalah honorer akan dicarikan solusi jalan tengah, yakni tidak terjadi PHK massal per November 2023, tetapi di sisi lain tidak membebani keuangan negara. Sejumlah pihak terutama para honorer tua mereka heran dengan dalih anggaran. Terpantau di channel YouTube DPR RI pada tayangan berjudul DPR tegaskan tidak boleh ada PHK massal non-ASN. Di kolom komentar terpantau sejumlah sorotan terkait alasan cekaknya anggaran yang selalu digaungkan pemerintah. Pemilik akun @saprastv4181 menulis, kasihan sekali tenaga non-ASN yang sudah bekerja di atas 10 tahun dan usia yang sudah menua. Semestinya negara hadir untuk mereka.
bukan malah hitung-hitungan dengan istilah pembengkakan anggaran. Bagaimana dengan mereka yang korupsi? Miris rasanya. Petikan kalimat di atas sudah disesuaikan dengan kaidah penulisan yang baku. Mereka sudah berbuat untuk negara dan daerahnya, berikan kebijakan yang seadil-adilnya. Toh mereka juga tidak menuntut yang berlebih-lebihan, hanya status dan kesejahteraan mereka agar lebih baik. Memberikan kebijakan menjadikan tenaga honorer atau non-ASN yang sudah sangat lama bekerja dan sudah tua beralih menjadi PTKK, mereka pasti sudah sangat bersyukur. Sambung @sapras TV 4181. Kalimat senada ditulis @cikek1380 di kolom komentar. Persoalannya sudah jelas, tinggal negara saja apakah mampu mensejahterakan para non-ASN apa tidak. Memang banyak yang menjadi prioritas di dalam negara seperti kesehatan, pendidikan, pertahanan, dan lain-lain. Tetapi juga jangan mengesampingkan sumber daya manusianya. Pak, SDM kokoh juga berperan sangat penting. Saya berharap negara ini seperti mata air yang tidak akan mengering. Kasihan kawan-kawan Pak yang sudah bekerja bertahun-tahun dan mengabdi ke pemerintah, tulis @msprojectofficial. Demikian informasi yang bisa kami share. Semoga untuk tenaga honorer semuanya, seluruhnya, baik itu yang masih muda atau yang sudah berusia, akan diangkat menjadi ASN atau P3K di tahun 2023 ini semuanya tuntas. Amin. Terima kasih atas perhatiannya. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.